Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bersama ridha Allah, ikhlaskan hati, kuatkan tekad, raih cita-cita. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah akan melanjutkan materi hari ini ya, yaitu tentang PPKN pembelajaran keempat, yaitu tentang mengambil keputusan dengan musyawarah. Nah, siapa yang sudah tahu bagaimana sih caranya mengambil keputusan dengan musyawarah itu? Bagi anak ustazah yang belum tahu, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Jadi setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh anggota rapat. Nah, ketika kita sedang bermusyawarah atau rapat, hendaknya kita juga mencapai mufakat, karena setiap anggota mempunyai suara. Satu anggota mempunyai satu suara. Nah, kita sedang lanjut materi yang selanjutnya. Pembahasannya adalah, nah, pernahkah anak-anak ustazah melakukan musyawarah di kelas? Kita sepakati dulu ya, musyawarahnya yaitu diwakili dengan Edo. Nah, ustazah contohkan di sini pada gambar bahwa Edo mewakili musyawarah kita bersama. Dan Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah ya, sesuai dengan pada gambar. Kemudian kita cermati dulu apa musyawarah itu. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan dan mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah. Musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan bersama. Nah, persetujuan bersama, kemudian keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab ya. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak ya. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan, karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian di sini ada nilai-nilai musyawarah, terbagi menjadi nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai kebersamaan, nilai berjiwa besar. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah yang akan ustazah bahas, yaitu ada 4 ya. Nah, setiap anak-anak ustazah harus mencermati terlebih dahulu nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah itu. Yang pertama nih, ada nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Tidaklah pendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengemukakan pendapat atau mengutarakan pendapatnya. Di sini, semua peserta boleh mengemukakan pendapatnya bebas, asalkan dengan cara-cara yang sopan ya, dan sesuai dengan tata tertib yang sudah diberikan kepada rapat tersebut. Kemudian, nilai kebersamaan. Keputusan harus dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Ya. Jadi di sini pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan yang bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum. Kemudian ada lagi nilai menghargai pendapat orang lain. Peserta rapat harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Nah, di mana di sini anak-anak ustazah harus tahu waktunya. Mana ketika ada temannya sedang mengemukakan pendapat, kita juga harus menghargai tanpa memotong pembicaraan ya. Kemudian, selanjutnya ada nilai berjiwa besar. Nilai persamaan hak
ke seluruh peserta diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapat. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Hal yang harus diperhatikan anggota musyawarah adalah mematuhi aturan-aturan yang berlaku, misalnya dengan menghargai pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan, serta dilandasi semangat gotong royong. Ya, jadi setiap anggota tidak boleh, misalkan ada teman atau anggota yang lain sedang berbicara, kita tidak boleh menyelahnya. Tunggulah orang yang sedang berbicara tersebut sampai selesai, baru kita akan mengungkapkan pendapat. Bagaimana caranya? Bisa mengacungkan tangannya atau mengangkat tangannya sebagai simbol kita ingin mengemukakan pendapat atau berargumen. Argumen itu apa, Ustazah? Nah, berargumen itu seperti kita mengucapkan sesuatu, seperti itu ya. Kemudian cara mengeluarkan pendapat. Nah, tadi ya saya singgung juga ada 5. 1. Mengacungkan tangan. 2. Berbicara setelah dipersilahkan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Bersikap sopan. 5. Suara jelas. Ya, itu adalah 5 cara-caranya. Kemudian mari mengetahui manfaat musyawarah. Bagaimana ya, atau apa saja manfaat musyawarah itu? Nah, di sini Ustazah rangkum ada menjadi 4, yaitu melatih mengemukakan ide. 2. Masalah dapat segera terpecahkan. Keputusan yang adil dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Yang 4, dapat mengambil kesimpulan yang benar. Nah, kemudian ada lagi yang 5, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. 6. Hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. 7. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. 8. Adanya kebersamaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah ucapkan jazakumullah khair. Setelah menyaksikan video pembelajaran Ustazah harap anak-anak Ustazah sudah memahami ya tentang bagaimana cara bermusyawarah, kemudian apa saja manfaat bermusyawarah. Tetap semangat, solih-solihah Ustazah, tetap jaga kesehatannya ya. Dan jangan lupa laksanakanlah setiap tanggung jawab sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang siswa. Dan jangan lupa tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.